Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jainuddin dari kelas F20D akan mempresentasikan tugas dari pemrograman web, yaitu membuat form pendaftaran dan menyimpannya ke dalam database. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, saya akan menjalankan examnya dengan running Apache dan MySQL. Setelah itu saya akan membuat database-nya. Sini localhost PHP myadmin. Saya akan membuat database baru yang bernama EF1096. Untuk teksnya saya menggunakan general saja. Saya membuatnya, lalu saya akan membuat tabel di dalam database-nya yang bernama user dengan jumlah kolom 4. Saya akan kirim. Yang pertama, saya akan membuat kolom untuk ID-nya. ID-nya di sini untuk tipe datanya saya menggunakan integer. Untuk panjangnya saya menggunakan 10 atau 11. Untuk indeksnya saya menggunakan primary key. Lalu saya menggunakan auto increment untuk ID-nya agar si database nanti akan menggenerate otomatis dari si ID-nya. Lalu saya membuat tabel username dengan tipe datanya varchar, untuk panjangnya 30. Lalu untuk email sama, tipe datanya varchar, panjangnya 30, dan password tipe datanya juga varchar, panjangnya 30. Saya akan menyimpannya. Baik, setelah saya membuat database-nya, saya akan membuat file PHP-nya. Yang pertama saya akan membuat file koneksinya untuk menghubungkan si file PHP dengan si MySQL atau database-nya. Di sini saya menggunakan untuk hostnya localhost, untuk usernya root, passwordnya kosong, dan untuk database-nya yang tadi saya buat EF1096. Di sini ada kondisi koneksinya. Untuk cek koneksinya, jika koneksinya berhasil, dia tidak akan memunculkan notifikasi apapun atau teks apapun, tapi jika si koneksinya gagal, dia akan memunculkan koneksi gagal. Setelah itu saya akan membuat form pendaftarannya. Untuk form pendaftarannya di sini saya menggunakan Bootstrap sebagai CSS-nya, dimana Bootstrap ini mendukung untuk CSS dan juga JavaScript, supaya nanti tampilan untuk form saya lebih bagus, lebih menarik untuk dilihat. Di sini untuk input formnya di sini ada inputan username, email, dan juga password. Setelah saya membuat form pendaftarannya, lalu saya membuat file PHP untuk menyimpan si form pendaftaran tadi yang sudah diisikan, dan si form simpan pendaftaran ini akan mengkoneksikan si form pendaftaran dan juga untuk database-nya. Di sini untuk include-nya koneksi.php, jadi dia akan mengkoneksikannya untuk ke database-nya itu menggunakan file ini, koneksi.php. Selanjutnya untuk menerima nilai dari kiriman form pendaftaran dari si form pendaftaran tadi,
diisi, lalu nilainya akan disimpan di sini untuk username, email, dan juga si passwordnya. Lalu ada query untuk menginput data ke dalam tabel. Jadi untuk menyimpan ke SQL-nya si form ini, si input nilai ini akan dimasukkan ke tabel yang kita buat tadi di database atau di MySQL. Ini untuk eksekusi atau menjalankan query di atas. Saya menggunakan hasil di sini. Hasil sama dengan MySQL query. Nah, koneksi dan juga SQL. Lalu ada kondisi. Kondisi ini untuk notifikasi apakah pendaftaran kita berhasil atau gagal. Jadi di sini jika pendaftarannya berhasil, maka dia akan muncul berhasil simpan data. Tapi jika si pendaftaran tadi gagal, maka dia akan muncul gagal simpan data. Baiklah, saya akan merunning program pendaftaran tersebut. Nah, saya akan merunning untuk si pendaftaran. Misalnya saya menyimpan user 1 gitu. Itu untuk emailnya user 1, untuk passwordnya user 1. Klik simpan. Nah, datanya ini berhasil disimpan di database. Maka saya akan mengeceknya apakah datanya sudah berhasil disimpan atau belum. Nah, ternyata si datanya sudah berhasil disimpan, dimana ID-nya itu digenerate otomatis, yaitu ID-nya 1, username-nya user 1, emailnya user 1@gmail.com, dan passwordnya user 1. Gimana kalau misalnya saya membuat user 2 gitu, tambahan user. Ini saya menggunakan user 2, passwordnya user 2, email user 2 gmail.com, dan passwordnya user 2. Dan saya sudah berhasil simpan data. Lalu saya akan mengeceknya kembali apakah sudah berhasil, dan ternyata sudah berhasil. Demikian presentasi tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalian tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.